Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gimana semuanya? Kabarnya anak-anak? Masih tetap semangat? Ya, Pak yang harap kalian masih semangat dan dalam keadaan sehat selalu. Bagi yang puasa, terus puasanya. Bagi yang puasanya setengah hari juga tetap terus ya puasanya setengah hari. Nah, kemarin kita kan sudah belajar tuh alat transportasi khusus. Terus kita juga sebelumnya sudah belajar mencari keliling bangun datar, ya kan? Nah, itu semua materi tema 7 sub 4. Karena sub 4 ini adalah subtema yang terakhir dan materinya juga sudah selesai ya kalau kalian lihat di buku. Maka Pak Riang ingin melihat sejauh mana sih kalian memahami tema 7 sub 4 ini. Makanya Pak Riang mau mengatakan penilaian harian kelas 3 tema 7 sub 4 untuk mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Nah, untuk matematika, SPDP, dan PJOK nanti di hari berikutnya. Hari ini Pak Riang ingin mengadakan penilaian harian tapi khusus mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia aja. Jadi cuma dua mata pelajaran. Karena ini ulangan harian, jadi kalian harap semuanya mengerjakan. Dan jangan lupa kalau sudah mengerjakan tinggal di foto yang jelas ya. Tolong fotonya itu yang jelas. Kirim ke Pariang. Ke grup aja nggak apa-apa, jangan ke Japri ya. Takutnya nggak kebaca. Kalau di grup, insya Allah Pariang semuanya baca. Dikasih nama sama nomor absen. Karena sekali lagi karena ini penilaian harian, jadi sangat-sangat penting ya. Untuk mengukur nih sejauh mana kalian paham tentang khusus, tentang keberagaman, tentang materi-materi sub 4. Oke, kita langsung mulai saja ya soalnya. Nah, yang pertama yaitu soal PPKN. Ini ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Oke. Langsung jawabannya saja tidak apa-apa, kan nggak usah ditulis soalnya. Kalian langsung tulis saja jawabannya. Soal yang pertama kita baca bareng-bareng. Vito dan Susi sedang jalan-jalan sore menggunakan sepeda. Tiba-tiba ada suara sirine mobil pemadam kebakaran yang mau melintas. Sikap yang harus dilakukan oleh Vito dan Susi adalah, nah di sini yang ditanyakan itu sikap yang harus dilakukan oleh Vito dan Susi. Kira-kira sikap apa sih yang harus dilakukan oleh Vito dan Susi saat mereka jalan-jalan sore nih pakai sepeda ya. Terus ada mobil pemadam kebakaran. Nino ya kan. Mau memadamkan api di suatu tempat yang mungkin sedang terjadi kebakaran. Nah, sikap yang harus dilakukan Vito dan Susi itu apa sih? Nah, coba kalian pikirkan, kalian tuliskan jawabannya. Sikap apa yang benar yang harus dilakukan oleh Vito dan Susi? Paham ya, nomor 1. Sekarang nomor 2. Contoh cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah ialah. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah contoh. Kalian harus menulis sebuah contoh, kira-kira contoh yang dimana contoh itu menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah. Persatuan dan kesatuan itu kan tadi contoh kalian anak-anak kelas 3 nih, ya kan? Supaya kalian tetap menjaga persatuan dan kesatuan itu kalian harus di mana, ya kan? Dan di sini kalian harus menuliskan contoh. Contoh cara menjaganya, cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah supaya kita nggak bercerai-berai, kita nggak bertengkar, ya kan? Contohnya kayak gimana coba? Contoh cara menjaga persatuan dan kesatuan supaya semua warga sekolah itu tetap kompak, itu contohnya gimana? Coba kalian pikirkan, kalian jawab sesuai dengan yang kalian pahami ya. Tidak usah meniru jawaban teman kalian, karena ini
contoh. Jadi jawabannya harusnya beda-beda. Setiap anak jawabannya harusnya beda-beda. Coba kalian cari contoh apa yang kira-kira biar semua orang di sekolah itu tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan tidak bercerai-berai, tidak saling bermusuhan, tetap menjaga persatuan dan kesatuannya. Itu gimana? Oke, sekarang soal nomor 3. Sebutkan keberagaman penumpang dalam bacaan pergi ke pulau. Nah, bacaan ini bisa kalian lihat di buku tema halaman 177. Nah, di soal nomor 3 ini, kalian coba buka buku tema halaman 177. Halaman 177. Itu ada teks pergi ke pulau. Nah, kalian baca dulu teksnya, dan baca teks pergi ke pulau. Setelah itu, sebutkan keberagaman penumpang dalam bacaan tersebut. Ya, kalian sebutkan tuh keberagamannya apa saja. Untuk tahu itu, kalian harus baca dulu tuh. Ya, jadi kalian baca dulu teks pergi ke pulau. Setelah itu, sebutkan keberagaman penumpang yang ada dalam itu. Ya. Jadi kalian cuma sebutkan saja keberagamannya itu apa saja sih keberagaman penumpang yang ada di teks pergi ke pulau yang di buku tema halaman 177. Untuk mengetahui keberagaman penumpang, kalian harus baca dulu teksnya di buku tema halaman 177. Kalian baca teks pergi ke pulau, nanti kalian tahu jawabannya. Oke, sekarang nomor 4. Apa saja perbedaan yang ada di Indonesia? Nah, ini juga banyak nih perbedaannya. Kalian bisa sebutkan ya. Nah, itu 1, 2, 3. Terserah kalian. Tapi sebutkan apa saja sih perbedaan yang ada di Indonesia ini, di negara kita ini. Coba kalian berpikir sendiri ya. Kalian lihat di sekitar kalian, di sekitar desa kalian, di sekitar kota Tegal, di sekitar desa Jatirawa ya, di sekitar Tarub, atau di sekitar di mana-mana ya, kalian lihat di berita, kalian lihat di sosial media, kalian lihat di YouTube. Kira-kira perbedaan yang ada di Indonesia itu apa sih? Apa saja sih? Kalian sebutkan. Dan jawabannya itu juga harus kreatif ya. Karena ini pendapat, jadi nggak mungkin kalian jawabannya kembar sama teman-teman kalian. Jadi, jawaban kalian, yang memang kalian pikirkan sendiri ya. Yang kalian emang tahu. Oh, aku tahu Pak Aryang, perbedaan yang ada di Indonesia ini, aku tahu. Perbedaannya ini di Indonesia. Seperti itu. Oke, paham? Jadi, jawablah sesuai dengan pengetahuan apa yang kalian punya, apa yang kalian lihat di televisi, di sosial media, di sekitar kalian, di desa kalian, ya kan? Nah, nomor 4 itu, kalian disuruh menyebutkan apa saja perbedaan yang ada di Indonesia ini. Oke? Ini soalnya bisa kalian screenshot, jadi kalian nggak, biar tahu ya. Kalau nggak ya cukup di videonya di pause, tapi bisa di screenshot juga bisa ya, di SS di screenshot. Jadi soalnya mau pindah lagi ke soal yang berikutnya. Oke, yang berikutnya yaitu bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Indonesia ini sama, ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Dan di sini soalnya berhubungan dengan tema yang kemarin kita bahas ya. Oke, soal nomor 1 bahasa Indonesia. Apa manfaat transportasi? Nah, kalian kemarin udah bilang kan manfaat transportasi apa saja. Nah, di soal yang nomor 1 ini, coba kalian sebutkan manfaat transportasi. Nah, apa manfaat transportasi? Manfaat transportasi adalah bla 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 ya. Kalian jawab sendiri. Pengetahuan kalian, manfaat transportasi itu apa sih? Nah, kalian jawab itu. Coba nomor 1 kan. Sekarang nomor 2. Alat transportasi air yang digunakan untuk jarak jauh adalah, nah ini gampang nih nomor 2. Apa yang tidak usah menjelaskan, kalian pasti sudah paham kan? Alat transportasi air yang digunakan untuk jarak jauh. Nah, apa itu jawabannya ya? Coba kalian pikirkan sendiri, oke? Ingat ya, untuk jarak jauh bukan jarak dekat.
Alat transportasi air yang jarak dekat juga ada loh. Ya, jangan sampai salah ya. Ingat yang jarak jauh. Misalnya kalian dari Jawa mau ke Kalimantan ya, atau dari Tegal mau ke Papua pakai kapal ya kan. Nah, pakai kapal apa itu ya kan? Alat transportasi air digunakan untuk jarak jauh. Sekarang soal nomor 3. Sebutkan 3 alat transportasi yang memiliki roda 4. Wah, ini gampang sekali nomor 4 ya kan. Nomor 4 sangat gampang sekali. Kalian cukup sebutkan 3 alat transportasi yang memiliki roda 4 ya. Sing bane papat gue ya. Apa saja kalian sebutkan 3 alat transportasi yang memiliki roda 4. Gampang sekali nomor 3. Sekarang nomor 4. Sebutkan masing-masing 3 alat transportasi modern dan tradisional. Nah, ini nomor 4 ini. Kalian disuruh mencari 2 alat transportasi, yaitu yang pertama itu modern sama tradisional. Dan masing-masingnya itu kalian sebutkan 3 contoh ya, 3 contoh alat transportasi yang modern itu apa saja. Jadi kalian tulis itu alat transportasi modern, di bawahnya 1, 2, 3 apa saja. Terus kalian tulis lagi alat transportasi tradisional. Contohnya apa saja alat transportasi tradisional? 1, 2, 3. Jadi kalian sebutkan masing-masing 3 alat transportasi modern dan tradisional. Oke? Di alat transportasi modern, contohnya ini Pak, 1, 2, 3, harus ada 3 ya. Terus selanjutnya alat transportasi tradisional, itu apa saja? Ada 3 sebutkan. Oke, paham? Ya, paham. Untuk Indonesia ini, alhamdulillah mungkin kita sudah bahas di materi sebelumnya ya tentang alat transportasi. Jadi yang harap semuanya bisa mengerjakan, ya kan? Gunakan pengetahuan kalian, gak usah lihat teman ya kan, karena ini kan ulangan penilaian harian. Jadi yang harap kalian saling berdiskusi boleh, cuma ya jangan terlalu kembar jawabannya ya. Kalau bisa sepengetahuan kalian aja, yang kalian tahu berarti itu. Kalau memang jawabannya kembar berarti emang pengetahuan kalian kembar ya kan. Yang penting jawab dengan jujur ya. Ada yang lebih suka anak yang jujur. Nah, untuk misalnya yang nggak punya HP, kalian bisa bantu tuh ya kan, di foto terus dikirim ke grup WA, dikasih nama sama nomor absen. Tapi di foto itu hasil kerja kalian ya, bukan hasil kerja teman kalian ya kan. Jadi kalian bisa saling menolong lah, misalnya satu HP bisa buat banyak anak kan bisa ya kan. Jadi nggak membebankan kalian juga ya kan. Kalian bisa berkelompok mungkin mengerjakan PHI. Oke. Sekarang coba bisa kalian screenshot soal ini bahasa Indonesia. Dan tadi yang PPKN ya. Kalau SS ini kalian SS. Nah, karena ini perlunya video ya kalian bisa, kalau soalnya nggak ingat kalian bisa buka lagi videonya ya, gampang. Oke, mungkin itu saja tugas hari ini. Yang harap semuanya mengerjakan penilaian harian ini supaya Maria mengetahui sejauh mana kalian memahami tema 7 sub 4 ini. Oke. Itu saja dari Pariang. Terus semangat, jaga kesehatan. Bentar lagi mau Idul Fitri. Pariang mohon maaf ya kalau Pariang ada salah, dan Pariang juga maafkan semuanya kalian ya kan. Karena memang kalau Idul Fitri itu kita harus saling memaaf-maafkan. Pariang juga ingin kalian meminta maaf sama papa sama ibu kalian di rumah kan. Karena ya kalian kan anak, mereka orang tua, kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, kita harus minta maaf pada mereka, kita banyak salah selama ini kan. Itu saja. Jangan lupa untuk terus sholat ya, terus ngaji, dan jaga kesehatan. Itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.